Perkenalkan, saya Cinta Nani Benia Sarumaha dengan NIM 010382400062. Nama saya Vira Septiani dengan NIM 010382400082. Halo, perkenalkan nama saya Janis Marcella Gloria Witomo dengan NIM 010382400078. Pada proyek video patofisiologi ini, kami akan membahas mengenai obat antibodi monoklonal yaitu trastuzumab. Sebelum membahas tentang antibodi monoklonal trastuzumab ini secara lebih mendalam, mari kita mengenal terlebih dahulu arti dari kata trastuzumab. Trastuzumab memiliki akhiran map yang menunjukkan arti antibodi monoklonal. Kemudian, kata zu di dalam kata trastuzumab menunjukkan arti humanisasi, sehingga trastuzumab dapat disebut sebagai antibodi monoklonal humanisasi. Antibodi monoklonal ini menghambat faktor pertumbuhan dari reseptor epidermal manusia atau HER2 yang mengikat bagian luar sel dari protein HER2 tersebut dan menghambat homodimerisasinya, di mana pada tahap homodimerisasi ini terjadi di antara dua molekul reseptor protein HER2 yang sama untuk berikatan. Dari proses tersebut dapat membantu untuk mencegah pensinyalan yang dimediasi oleh HER2. Nah, antibodi monoklonal ini memiliki struktur dasar antibodi imunoglobin G yang terdiri dari dua rantai berat dan dua rantai ringan, atau humanized section, yang membentuk struktur Y. Pada bagian antigen binding adalah ujung antibodi trastuzumab yang mengikat protein HER2 pada sel kanker secara spesifik. Kemudian, humanized section ialah struktur trastuzumab yang dimodifikasi agar mirip antibodi manusia dan mengurangi resiko reaksi kekebalan. Fc ialah bagian ekor dari antibodi tersebut yang dapat memicu respons kekebalan untuk menghancurkan sel kanker setelah berikatan. Nah, apakah penggunaan trastuzumab ini telah teruji secara klinis dan disetujui oleh FDA? Efektivitas trastuzumab telah diuji secara klinis dan dibuktikan dalam banyak jurnal kesehatan. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Cameron D. et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa trastuzumab telah teruji secara klinis. Pada bulan September tahun 1998, FDA menyetujui obat ini sebagai terapi target pertama untuk kanker payudara metastatik HER2 positif, yang secara signifikan berhasil meningkatkan harapan hidup pasien dengan penyakit tersebut. Tidak hanya itu, FDA pada tahun 2010 juga menyetujui penggunaan trastuzumab ini sebagai obat untuk kanker lambung atau gastrik adenokarsinoma yang HER2 positif. Mengapa gen HER2 bisa menyebabkan kanker payudara? Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih itu HER2. Nah, HER2 merupakan singkatan dari Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 yang merupakan gen yang memproduksi protein reseptor HER2 di permukaan sel payudara. Protein ini berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perbaikan sel payudara. Mari kita lihat video berikut ini. Pada video ini kita dapat mengamati bahwa di dalam sel normal terdapat reseptor HER2, lalu ada nukleus yang di dalamnya terdapat gen HER2 juga. Dalam kondisi sel normal, jumlah reseptor HER2 yang dihasilkan berada dalam batas yang wajar. Namun, pada beberapa kasus terjadi mutasi genetik yang menyebabkan produksi reseptor HER2 yang berlebih, sehingga menyebabkan produksi protein HER2 secara berlebihan. Nah, kelebihan protein ini dapat merangsang sel-sel payudara untuk tumbuh dan membelah diri secara tidak terkendali, yang dapat menyebabkan pembentukan tumor ganas. Kanker payudara yang memiliki tingkat protein HER2 yang tinggi disebut kanker payudara HER2 positif. Nah, jenis kanker ini cenderung lebih agresif dan dapat menyebar lebih cepat. Mengapa gen HER2 bisa menyebabkan kanker lambung? Sama halnya dengan kanker payudara. Gen HER2 mengalami mutasi yang menyebabkan produksi reseptor berlebihan yang mengatur pertumbuhan sel, sehingga memicu perkembangan kanker lambung. Bagaimana sih cara kerja trastuzumab dalam menghambat patogenesis kanker payudara? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, trastuzumab merupakan obat antibodi monoklonal yang berarti ia dirancang untuk mengenali dan mengikat protein tertentu. Dalam hal ini, targetnya adalah reseptor HER2 yang berlebihan pada permukaan sel kanker. Mari kita lihat video berikut.
Ketika trastuzumab mengikat reseptor HER2, ia menghambat kemampuan reseptor untuk mengirim sinyal pertumbuhan ke sel kanker. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya tadi, reseptor HER2 yang berlebihan memicu jalur sinyal yang menyebabkan sel kanker tumbuh dan membelah diri dengan cepat. Nah, si trastuzumab ini mengganggu jalur sinyal itu, sehingga memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Tidak hanya itu, trastuzumab juga dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menyerang sel kanker. Hal ini dapat terjadi ketika trastuzumab terikat pada sel kanker, ia menandai sel tersebut untuk dihancurkan oleh sel-sel kekebalan. Proses ini dikenal sebagai sitotoksisitas seluler yang bergantung pada antibodi atau ADCC. Setelah mendengar materi dan menonton video, pasti kalian penasaran kan? Apa cara kerja trastuzumab sebagai obat kanker payudara sama dengan cara kerjanya sebagai obat kanker lambung? Pada dasarnya, cara kerja trastuzumab sebagai obat kanker payudara dan kanker lambung itu sama, yaitu dengan menargetkan protein HER2 yang diproduksi secara berlebihan pada sel-sel kanker. Meskipun memiliki cara kerja yang sama, mereka masih memiliki sedikit perbedaan pada penggunaannya. Pada kanker payudara, trastuzumab sering digunakan sejak tahap awal hingga metastasis atau penyebaran kanker. Pada kanker lambung, obat ini biasanya digunakan untuk kasus metastasis saja, karena ekspresi HER2 pada kanker lambung lebih jarang ditemukan. Nah, kita masuk pada ketersediaan dan penggunaan secara global trastuzumab. Trastuzumab sudah menjadi standar untuk terapi kanker payudara HER2 positif, terutama pada stadium awal dan juga diberikan bersamaan dengan kemoterapi. Di Indonesia, trastuzumab telah dimasukkan ke dalam daftar obat kanker yang ditanggung oleh JKN, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Dan juga di berbagai negara seperti Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Amerika Latin sudah digunakan dengan penggunaan rutin berkat sistem asuransi kesehatan yang kuat. Di Asia Pasifik, negara seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan India juga menggunakannya meski akses di negara berkembang terbatas karena biaya yang tinggi. Efek samping terapi antibodi monoklonal pada pasien, yang pertama, kardiotoksisitas. Trastuzumab dapat menyebabkan gangguan jantung, termasuk gagal jantung kongestif dan kardiomiopati, terutama bila dikombinasikan dengan kemoterapi yang menggunakan antrasiklik. Yang kedua, reaksi dari infus seperti angioderma anafilaksis, pneumonitis interstisial, dan sindrom gangguan pernapasan akut. Yang ketiga ada sakit kepala, keempat menggigil, yang kelima muntah, mual, diare, sakit punggung, dan kelelahan, yang keenam batuk, faringitis, dan rinitis.